Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khoslatu tsaniyah alla takuna himmatuka fi waqtika ayyan aral khalqu fi majlisik. Wal khoslatu utawi pakerti asaniyatu kang kaping pindho iku alla takuna yen to ora ana apa himmatuka sejo sira fi waqtika ing dalem nasihat sira atau pitutur sira iku ayyan aro yento nyuwara nangis sapa al khalqu makhluk fi majlisika ing dalem majlis sira au yudhiru utawa mertelaaken sapa al khalqu al wajda ing rasa demen banget al-wajda ing rasa demen banget wa yasyukkuh lan nyuwek-nyuwek sapa al-khalqu asyaba ing pira-pira dodot liyuqala supaya den ucapaken apa nikma iku sak bagus-baguse apa al-majlisu majlis haza utawi ikilah majlis li anna kullahu krono sak temene sekabiane madhkurun minal ahwal li anna kullahu krono sak temene sekabiane madhkurun minal ahwal atau dikembalikan ayyan aral khalqa au yudhirul wajda wa yasyukku siyab itu iku mailun condong lidunya maring dunya wa huwa utawi kullun iku yatawalladu cukul apa kullun minal ghaflati saking lali akhirat bal yang bagi balik sayukjo apa ayyakuna yento ono apa azmuka sejo sira wa himmatuka lan tegese sejo sira iku antad'uwa yen to ajak-ajak sapa sira iku antad'uwa yen to ajak-ajak sapa sira annasa ing manungsa minad dunya saking dunya ilal akhirati maring akhirat wa minal maksiyati lan saking maksiat ila taati maring taat wa minal hirsi lan saking demen dunya ila zuhdi maring geting atau sengit ing dunya wa minal bukhli lan saking medhit ila sakhoi maring loman wa minas syakih lan saking mamang ilal yakini maring yakin wa minal ghaflati lan saking lali ilal yaqadati maring iling wa minal gururi lan saking kebujuk ila taqwa maring takwa wa tuhabbiba lan yento dedemen sapa sira atau demenaken sapa sira ilaihim maring nas al akhiratah ing akhirat
wa tubghidah lan yento nyengitaken sapa sira lan yento nyengitaken sapa sira ilaihim maring nas ad-dunya ing dunya wa tu'allimahum lan yento mulang sapa sira ing nas lan yento mulang sapa sira ing nas ilmal ibadati ing ilmune ibadah wa zuhdi lan zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khoslatu tsaniyah alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan aral khalqu fi majlisik aw yudhirul wajda. Ini kalau memang kita sudah menghindar daripada mau'idah, daripada sebuah status nasih, orang yang memberikan sebuah nasihat, namun kita diuji sama Allah, ditakdir menjadi orang yang memberikan sebuah nasihat, maka harus hindari dua perkara. Yang pertama, jangan kita fokus dalam ceramah terhadap indahnya sebuah pembicaraan, indahnya sebuah ibarat atau ungkapan. Jangan kita itu fokus hanya di sana, tapi himmah, tujuan terbesar orang yang ceramah itu bagaimana sekiranya merubah satu kondisi yang buruk menjadi kondisi yang jauh lebih baik. Karena nanti ketika kita itu takalluf, kata kemarin dan kata tadi, memaksa diri untuk berbicara secara fasih, secara indah didengar, menarik untuk didengar dan dihayati, maka nanti ujung-ujungnya apa yang kita sampaikan itu hanya masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping dari kuping kiri, tidak sampai sedikit pun menyentuh ke dalam hati. Kenapa? Karena itu ghaflah. Pikiran kita hanya mengacu pada kepribadian kita, mengacu pada diri kita sendiri. Sekiranya banyak daripada manusia itu merasa tertarik dengan kalam kita, dengan omongan-omongan kita, sehingga keberuntungannya akan kembali pada dirinya. Ini yang dikatakan ghaflah. Ghaflah anil akhirah wa ghaflah an maqasidiha. Lupa akan akhirat dan juga lupa akan tujuan-tujuan daripada nasihat, yaitu membenahi, bukan untuk dinikmati saja. Nasihat itu tidak sama dengan musik. Kalau musik itu tujuan utama adalah linnikmah, atau untuk litanazzuh fil qalbi, agar hati merasa nyaman, merasa refresh, kemudian merasa tenang. Itu tujuan daripada lagu at-taghanni. Beda dengan nasihat. Kalau nasihat itu adalah pembenahan diri yang sebelumnya hati itu ghaflah, lali atau lalai akan sebuah kebenaran, lalu diingatkan, dihidupkan hati tersebut, diingatkan sebagai hati yang sadar, menjadi hati yang sadar akan segala kekurangan selama ini. Itu yang pertama kemarin. Jangan maksa diri untuk berbicara yang indah, bukan di sana intinya gitu. Yang kedua di sini, alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan arul khulqu fi majlisik. Tujuan kamu berdakwah
tujuan kamu memberi nasihat itu jangan sampai ingin membuat mustami'in, orang-orang yang mendengar itu bisa sampai nangis-nangis, menjerit-jerit, agar supaya majelisnya terasa punya pengaruh yang begitu besar. Itu jangan sampai. Au yudhirul wajdah, atau tujuan kamu nanti dalam dakwah itu membuat mereka, para jemaah, merasa majelismu itu majelis yang paling dicintai, majelis yang paling top dan paling disukai, paling disenangi, dan paling diyakini kebenarannya. Ini peringatan besar dari Imam Ghazali. Wa yashukku siyab, dan jangan sampai kamu itu dalam dakwah bertujuan agar jemaah itu saking terharunya dengan kata-katamu, dengan nasihatmu, sampai mereka rela merobek baju-baju mereka, saking merasa terharunya gitu. Kemudian liyuqala ni'mal majlis hada, ada ucapan sebuah pujian dari mustami'in, dari muhibbin, bahwa sebaik-baik majelis inilah sebaik-baik majelis yang pernah saya tahu. Hanya itu yang menjadi tujuan, maka jangan sampai terjadi. Kalau memang kamu itu tidak bisa menafikan tujuan semacam itu, maka jangan sampai kamu menjadi orang yang bercita-cita menjadi seorang pendakwah. Kalau kamu ingin menjadi pendakwah yang top dengan prestasimu, dengan kelancaran bahasamu, keindahan ungkapan-ungkapan yang keluar darimu, maka jangan sekali-kali tujuan tersebut itu dilanjutkan. Kenapa? Ini ujung-ujungnya nanti bahayanya pada dirimu sendiri dan juga pada orang-orang yang mendengar ceramahmu. Itu bal yambagi. Lah ini diberi solusi oleh Imam Ghazali. Solusinya bagaimana? Ayyakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nas minad dunya ilal akhirah. Orang yang ditakdir menjadi pendakwah itu sebaiknya memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki tujuan yang besar untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya dari dunia menuju ke akhirat. Yang sebelumnya cinta dunia, bagaimana sekiranya mereka yang tersentuh oleh nasihat itu berubah menjadi cinta akhirat. Ini ketujuan mau'idah kan? Jadi mau'idah itu bisa disimpulkan bukan ajang kompetisi, bukan bagus-bagusan, bukan banyak-banyakan jamaah, bukan banyak-banyakan kelebihan, akan tetapi mau'idah itu adalah fokus pada pembenahan diri daripada siapapun yang terlibat dalam majelis itu. Apakah dari hasil mau'idah tersebut membuahkan satu perubahan yang signifikan, yang sebelumnya di situ cinta dunia berubah menjadi benci terhadap dunia, tak senang dunia. Hada li'anna kullahu mailun lid dunya. Kata beliau, orang yang ceramah tujuannya hanya untuk menjadikan majlis sebagai majlis yang diakui sebagai satu-satunya majlis terbaik, satu-satunya majlis yang paling berpengaruh, maka jelas semua tujuan itu adalah mailun lid dunya,
sangat cenderung mengarah kepada persoalan duniawi. Gitu ya. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, dan itu semua timbul gara-gara kita lupa akan akhirat. Banyak di situ orang menceramah, jadi ceramah, penceramah maksudnya, di situ berupaya sedemikian indah dalam majelisnya, berupaya bagaimana sekira majelisnya itu gerus menjan betul menjaan jebah itu apa ya, kirameh atau laris manis. Jadi sebetulnya ini satu hal yang masalah menurut pandangan Imam Ghazali kan. Umpama bini yang lebih berpendakwah misalkan, jangan kamu maksa diri agar dakwahmu itu dianggap sebagai dakwah yang sangat menarik dan sangat berpengaruh. Itu sangat-sangat menjadi pantangan orang pendakwah. Bagi siapa ini? Bagi siapapun yang betul-betul ingin menempuh jalan kebenaran. Dan nikah bentuk kasih sayang Imam Ghazali terhadap kita kan. Intinya napa abai menelaksanaaki kelaban kesadaran diri, elaksanaaki kelaban saungguna hakikat daripada tujuan semua itu, maka tidak ada yang aneh-aneh sebetulnya. Apapun itu tidak ada yang dibuat-buat. Intinya apapun diri kamu, jadi siapapun, tak usah apa. Intinya itu banget. Bila sampean letak bisa, tak bisa. Bila sampean di situ letak indah dalam berbicara, ya wes tidak usah pura-pura untuk indah berbicara. Kenapa badan kekelekan le obu kekelekan? Sepenting yang paling terpenting adalah qasduka wa azmuka wa himmatuka. Tujuan semapan dari ateh, niatan semapan dari ateh, ben perasaan sebenarnya yateh ni kekapi mapan. Maka semuanya itu akan berakhir dengan sebuah keindahan. Apapun itu. Kemudian wa minal maksiyah ila ta'ah wa minal hirsi ila zuhdi. Dakwah itu tujuan terbesarnya adalah mengajak manusia dari maksiat menuju kepada taat, dari tamak rakus akan dunia menuju pada zuhud yang tak cinta dunia itu. Wa minal bukhli ila sakha, dari yang sebelumnya itu pelit, cerik atau krikit berubah menjadi orang yang dermawan. Kemudian yang sebelumnya suka menipu atau suka membohongi atau mengkhianati berubah menjadi orang yang takwa kepada Allah, dan seterusnya gitu ki. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah wa tubghidu ilaihimud dunya. Kita yang ditakdir sebagai pendakwah harus menanamkan rasa cinta di hati mereka tentang sebuah akhirat, kehidupan akhirat berpromosi lah kan. Tuhabbib itu atau tawaddud itu menanamkan satu benih cinta di hati seseorang agar hatinya selalu rindu untuk segera mencapai pada isi hati tersebut, yaitu akhirat. Dalam masakiran manusanikah benarin tak toman lupa akhirat. Dalam masakiran manusanikah benarin tak terlalu cinta akan dunia. Dan nikah buah daripada nasihat. Benih korokun stand up komedi.
Ada yang beralasan ini kalau dakwah tanpa ada lelucon maka semuanya akan bosan. Semua akan bosan. Oke, betul, alasan itu betul. Untuk meningkatkan semangat mereka dalam mendengarkan kalam ulama, itu betul. Tapi dari setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya kalau kamu beralasan demikian itu, maka banyak daripada mereka yang ikut serta dalam majelis itu tidak mendapatkan efek apa-apa setelah nyampe di rumah, atau setelah beberapa jam, atau setelah beberapa hari, atau setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Di dalam majelis banyak yang nangis seolah-olah mati di hadapan mata. Nangis do tinggal apa senggol bi sitong lah letak ejab karena saking suasana mikirin akhirat. Itu dalam majelis. Pulang dari majelis nyopet uang malah di jalan. Setelah majelis selesai rokokan cekakakan dengan temannya. Nyampe di rumah langsung sifat gibahnya di situ keluar. Pukul guru ada tepan kok nangis kapi buat desi tong tak nangis. Salah tak nangis. Apa nyaman ageleun kurang ajar ku anan sabar we rasanin kemari lupa akan tadi yang sudah di majelis. Itu efek dari apa? Dari apa nyaman buah hati yang mungkin ada ghaflah dari penceramah. Ini juga kritikan pedas bagi saya juga, bagi siapapun yang memang ditakdir semacam itu, bagi semua muallim, orang-orang yang ngajar. Semua kegagalan yang ada itu pasti ada sedikit sangkut paut dengan masalah yang ada pada orang yang ceramah. Tak semua masalah itu harus dilemparkan kepada mustami'in. Enggak santri tak paham, itu mungkin ada sedikit masalah dari gurunya. Itu jadi keduanya itu memang harus saling menilai dirinya masing-masing, introspeksi. Apa ada yang masalah dari saya atau dari beliau atau dari mereka? Itu wala tagurruhum bikaramillahi ta'ala azza wa jal wa rahmatihi li'anna al-ghaliba fi ittiba'ihim az-zaygu an manhajis syar'i wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.